Nama Surabaya ini muncul dalam Kartanegara berupa pidato Raja Hayam Wuruk yang ditulis pada daun lontar pada tahun 1365. Nama Surabaya ini berasal dari dua kata, yaitu Sura yang berarti berani, Baya berarti bahaya. Pertarungan yang pernah terjadi di Surabaya ini melibatkan antara Raden Wijaya, pasukan Mongol, dan pimpinan Kubilakan. Pasukan Mongol datang ke Jawa bertujuan untuk menyerang kerajaan Singosari. Pimpinan Kubilakan datang ke Jawa untuk menyerang pasukan Singosari karena telah membunuh utusannya. Sebelum pasukan Mongol datang ke Jawa, Raja Singosari telah terbunuh akibat pemberontakan Jayakatwang. Namun, pasukan Mongol bekerja sama dengan pasukan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang menyerah, akhirnya Raden Wijaya menghabisi semua pasukan Mongol pada tanggal 31 Mei 1793, dan hari itu atau tanggal itu diperingatkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Dalam peperangan tersebut, Raden Wijaya mampu mengalahkan pasukan Mongol. Pasukan Mongol pun meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke Cina. Kemudian Raden Wijaya menjadi raja pertama di Mojopahit saat itu. Pada masa zaman kerajaan Mojopahit, Surabaya yang terletak di pesisir utara menjadi pelabuhan gerbang utama dan berkembang dalam bidang perdagangan. Pada zaman masa Belanda, Surabaya menjadi pelabuhan utama yang berperan sebagai pusat penyimpanan. Tempat-tempat bersejarah di Surabaya ada apa aja sih? Kita mengambil 3 nih guys. Nah, ada Jembatan Merah, ada Hotel Majapahit, dan juga ada Gedung Internatio. Yang pertama pasti kalian nggak asing sama nama ini, yaitu Jembatan Merah. Tempat Jembatan Merah ini adalah salah satu tempat bersejarah yang dimana menjadi saksi kematian Brigadir Jenderal AWS Malabi karena baku tembak bersama masyarakat Surabaya nih guys. Nah, pada tahun 1809 jembatan ini dibangun untuk menghubungkan Jalan Kembang Jepun dan juga Jalan Raja Wali. Nah, yang kedua ada Hotel Majapahit. Nah, kalian pasti juga nggak asing sama nama ini. Nah, Hotel Majapahit yang dulunya bernama Yamato Hoteru. Gedung ini tuh sangat berkaitan dengan peristiwa 10 November 1945 yang dimana peristiwa itu adalah penyobekan bendera lawan. Lalu ada Gedung Internatio. Nah, gedung ini sangat erat dengan pertempuran Surabaya pada Oktober 1945, di mana Brigadir Jenderal AWS Malabi ini membebaskan tawanan Belanda yang ada di gedung itu. Pahlawan sejarah yang berasal dari Surabaya antara lain K. Mas Mansur, lahir pada tanggal 1986, beliau pernah menjabat sebagai ketua pengurus besar pada masa pendudukan Jepang, juga anggota PPOPKI dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Letnan Jenderal Haryono lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Beliau adalah seorang perwira yang menolak tegas rencana PKI dan terbunuh ketika PKI melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai sebutan Gerakan 30 September. Masyarakat Madya Iswabyudi lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juli 1918. Beliau termasuk angkatan perintis Angkatan Laut Republik Indonesia yang saat ini berubah menjadi Nasional Indonesia melawan Belanda. Bung Tomo adalah tokoh pahlawan kelahiran Surabaya pada 3 Oktober 1920, sehari sebelum peristiwa pertempuran 10 November. Beliau membacakan pidatonya yang mampu
menyulut semangat pada pejuang melalui siaran radio Surabaya. Geografi Surabaya 7 derajat 9 menit sampai 7 derajat 21 menit lintang selatan dan 112 derajat 36 menit sampai 112 derajat 54 menit bujur timur. Luas wilayah daratan seluas 350,54 km persegi, lautan seluas 190,39 meter persegi. Tipografi Surabaya terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan Selat Madura di sebelah timur dan utara, Sidoarjo di sebelah selatan, dan Gresik di sebelah barat. Iklim Surabaya memiliki iklim tropis seperti seluruh wilayah di Indonesia, yaitu hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 165,3 mm. Sekian, terima kasih.